Perkenalkan, nama saya Oni Simbolon dengan NPM 220410889. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang perselisihan hubungan industri. Pertama, perlu kita ketahui, perselisihan hubungan industri itu disebut dengan perselisihan perburuhan. Perselisihan perburuhan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubungan dengan tidak adanya penyusunan pemahaman mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja ataupun keadaan pemburuan. Pasal 1 ayat 1 huruf C UU nomor 22 tahun 1957. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 5A Menteri 1994, istilah perselisihan perburuan diganti menjadi perselisihan hubungan industrial. Jadi dapat kita buktikan bahwa sebelum perhubungan industrial itu dinamakan dengan perburuhan ataupun yang disebut dengan perselisihan perburuan. Jenis-jenis perselisihan hubungan industri terdapat beberapa jenis, yaitu ada 2 jenis antara perselisihan hubungan industri yang subjeknya hukum pengusaha ataupun gabungan pengusaha dengan buruh atau serikat buruh. Perselisihan H, yaitu perselisihan yang timbul karena salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian perburuan, ataupun ketentuan perundang-undangan. Contohnya, pengusaha tidak membayar gaji sesuai dengan perjanjian, tidak membayar upah kerja sesuai dengan kontrak yang sudah dilakukan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, adapun perselisihan hubungan industrial yang subjek hukumnya serikat buruh dengan serikat buruh lainnya dalam suatu perusahaan. Perselisihan kepentingan ini yaitu terjadi akibat adanya perubahan dan syarat-syarat perburuan yang timbul karena tidak adanya persesuaian paham mengenai fasilitas ataupun syarat-syarat yang membuat pekerja atau buruh menunda kenaikan tunjangan makanan yang dilakukan oleh penyelenggara pejabat perusahaan. Perselisihan hubungan industrial disebut pertama terdiri atas perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat buruh dan dalam satu perusahaan. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial ada 3 kemungkinan untuk menyelesaikannya, yaitu melalui perundingan, menyerahkan kepada juru atau dewan pemisah, dan menyerahkan kepada pegawai perburuh atau untuk diperantarakan. Yang dimaksud dengan juru dewan pemisah adalah konsiliator atau arbiter, yaitu pihak-pihak yang lain berdasarkan pihak-pihak yang berselisih ditunjuk untuk membantu penyelesaian perselisihan. Sedangkan dengan pegawai perburuan saat ini adalah mediator hubungan industrial adalah pegawai instansi pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator dan ditetapkan oleh menteri. Untuk bertugas melakukan mediasi mempunyai kewajiban memberikan ajuran tertulis kepada para pihak perselisihan. Fungsi jurunya itu adalah sebagai berikut, yaitu menjadi perantara penyelesaian perselisihan hubungan industri ataupun pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya ada pula lembaga yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ini, yaitu lembaga perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrasi, mediasi, dan pengadilan hubungan industrial. Dan selanjutnya ada juga upaya hukum. Prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja buruh atau serikat pekerja buruh secara musyawarah atau mufakat. Selanjutnya, adapun penyelesaian melalui mediasi berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004, mediasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak. Perselisihan kepentingan ini melainkan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja yang hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah ditengahi oleh ataupun seorang mediator yang netral. Dalam hal ini tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjurannya yang secara tertulis, dan anjuran tertulisnya sebagaimana dimaksud huruf A dalam waktu selambatnya 10 hari kerja. Sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak. Para pihak harus memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui anjuran tertulis dalam selambat-lambatnya 10 hari kerja. Pihak yang tidak memberikan pendapat sebagaimana dimaksud pada huruf C dianggap menolak anjuran tertulis.
Dalam hal para pihak menyetujui aturan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A, maka dalam waktu selama 3 hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat perjanjian bersama. Sekian presentasi saya tentang perselisihan hubungan industrial. Saya ucapkan terima kasih.